Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wah, materi ini sangat bagus ya untuk kita semua ketahui, khususnya untuk para wajib pajak yang ingin membayar pajaknya. So, jangan sampai ketinggalan, kamu wajib banget untuk tonton dan simak terus video ini sampai akhir, supaya nantinya kamu mengetahui bagaimana tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar. Pajak. Apa sih pajak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan, di dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yang dimaksud dengan badan adalah kumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Pembahasan kita selanjutnya mengenai jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak terbagi atas 3. Yang pertama, dilihat dari cara uang pajak masuk ke kas negara. Terbagi lagi atas 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang uangnya langsung masuk ke kas negara, dan pajak ini bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan. Contohnya PPh atau pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung, yaitu pajak yang tidak langsung masuk ke kas negara, namun pajak ini pembayarannya bisa diwakilkan. Contohnya, jika seseorang yang berbelanja di supermarket lalu dikenakan PPN, dia dikenakan PPN tetapi tidak disetor langsung ke kas negara, namun diwakilkan melalui perantara terlebih dahulu, yakni melalui supermarket tersebut. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Dilihat dari sifatnya, pajak terbagi atas 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Yang dimaksud dengan pajak subjektif adalah pajak yang dilihat berdasarkan subjeknya, maka setiap orang dibebankan pajak yang berbeda-beda. Dan yang dimaksud dengan pajak objektif adalah pajak yang berfokus pada objeknya, pungutannya dinilai dari objeknya. Yang ketiga, dilihat dari instansi yang memungut. Berdasarkan instansi yang memungutnya, pajak terbagi atas 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dananya masuk ke pemerintah pusat pada APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Contohnya seperti PPh, PPN, PBB, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pajak daerah. Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dananya masuk ke APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah, di mana biayanya digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Contohnya seperti pajak hotel, pajak reklame, dan lain sebagainya. Pembahasan kita selanjutnya mengenai hukum pajak. Di Indonesia sendiri, hukum pajak terbagi atas hukum pajak material dan hukum pajak formal. Yang dimaksud dengan hukum pajak material yaitu hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, serta peristiwa hukum yang dikenakan pajak terhadap objek pajak, yang dapat disebut sebagai hukum pajak material seperti Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPh, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk hukum pajak formal, yang dimaksud dengan hukum pajak formal yaitu hukum yang memuat tata cara untuk melaksanakan hukum pajak material menjadi kenyataan. Maksudnya di sini adalah hukum pajak ini memuat hak dan kewajiban wajib pajak.
hak dan kewajiban fiskus, serta cara penetapan uang pajak. Yang dapat disebut sebagai hukum pajak formal adalah Undang-Undang KUP, serta Undang-Undang Pengadilan Pajak dan lain sebagainya. Nah, ini dia pembahasan yang paling kita tunggu-tunggu nih, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sistem perpajakan yang dianut Indonesia saat ini adalah self-assessment. Artinya, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak yang terutang, menyetorkannya, serta melapor penghitungan dan penyetoran pajak tersebut. Sedangkan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan pengawasan atas sistem self-assessment tersebut agar wajib pajak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Penghitungan pajak yang terutang diatur dalam Undang-Undang Material Perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN. Sementara itu, pendaftaran, penyetoran, dan pelaporan pajak serta wewenang Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam Undang-Undang Formal Perpajakan sebagaimana terisi dan kewajiban wajib pajak serta wewenang Direktorat Jenderal Pajak termaksud sanksi perpajakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya mengenai tata cara perpajakan. Dalam perpajakan, wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, harus sesuai dengan sistem self-assessment. Artinya, wajib pajak tersebut melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak terutangnya. Maka, tata cara pembayaran pajak yang pertama adalah: pertama, membayar sendiri pajak yang terutang. A. Pembayaran angsuran setiap bulan. PPh pasal 25, yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak wajib pajak. Diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulannya. B. Pembayaran PPh pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak. Setiap pajak terutang untuk 1 tahun pajak lebih besar daripada pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak. Tata cara yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Tertuang dalam PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23, serta PPh pasal 26. Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, melalui pembayaran pajak di luar negeri atau PPh pasal 24. Yang keempat, pemungutan PPN oleh pihak penjual atau pihak yang ditunjuk pemerintah, misalnya seperti bendaharawan negara. Tata cara yang terakhir yaitu dengan pembayaran pajak lainnya. Misalnya seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB, yaitu pelunasan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau disingkat SPPT. Untuk daerah wilayah Jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank-bank tertentu. B. Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat BPHTB, yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang terakhir, pembayaran bea material, yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda materi berupa materai tempel atau kertas bermaterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan. Jadi seperti itu tata cara pembayaran pajak. Terus kalau kita mau bayar pajak, kita harus kemana dong? Tenang, ini dia penjelasannya. Pelaksanaan pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket atau teller. Kemudian kita juga bisa melakukan pembayaran pajak melalui layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya pada bank persepsi, pos persepsi, atau bank divisi persepsi.
Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau disingkat seperti SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah mengerti kan tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar? Jadi, ingat selalu ya untuk bayar pajakmu, karena orang bijak taat pajak.